Lukas pasal 6 mulai dari ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, kata Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, pada malam hari ini saya hendak mengajak saudara dan saya untuk bagaimana di dalam kehidupan di dunia ini saudara dan saya berhasil. Betul enggak? Karena di dalam dunia ini saudara, tidak ada manusia yang tidak mengalami penderitaan maupun masalah. Semua. Dan Tuhan Yesus sudah berkata, di dalam dunia kamu menderita, tetapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia ini. Nah, ini. Lalu kita kerap kali berkata dan kita mempunyai iman, atau bukan mempunyai iman sebetulnya, mengimani. Saudara perhatikan, beriman sama mengimani beda enggak? Beda. Kalau beriman itu punya iman. Kalau mengimani itu tidak punya iman. Karena dia tidak punya, jadi mengimani. Kepingin punya. Contohnya, saudara kepingin sesuatu. Apa umpamanya? Rumah, mobil. Karena kamu tidak punya toh. Jadi kamu bilang apa? Tak imani. Betul, betul. Tapi kalau kamu beriman, bukan begitu. Tuhan berbicara, itu rumahmu, milikmu. Aku bilang, amin. Nah, itu jadi rumahmu. Tapi kalau kamu imani karena kamu kepingin, pasti jadi pada? Belum tentu. Nah, dasar saya ngalami semua, saudara. Sebab saya ini dulu dididik dari kecil itu orang Protestan. Protestan itu Tuhan bicara, barang itu tidak percaya. Bapakku sendiri khotbah di gereja GKI. Satu saat, saya dari kecil karena umur 12 saya sudah dipanggil Tuhan. Pada waktu saya berumur 21, saya ngomong sama bapak saya, Papa itu kok enggak tahu, enggak pernah ngasih perpuluhan sih, Pak. Loh, orang GKI itu dulu enggak kenal perpuluhan. Kalau perpuluhan itu zaman kuno. Zaman sekarang enggak usah perpuluhan. Saya bilang, loh, siapa bilang? Saya bilang. Lalu dia adu argumentasi, dia bilang apa? Karena dia memang jago Alkitab. Kalau diskusi sama Stephen Tong. Dia bilang begini. Mana di dalam perjanjian baru ada berkata berikan perpuluhan. Ayo coba, ada enggak? Ayo. Biarpun pendeta ini loh sudut tanya. Ada enggak, Pak? Hah? Enggak ada? Enggak ada. Nah, dasar itu dia bilang perpuluhan itu zaman perjanjian lama. Nah, lalu saya tanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, perpuluhan kenapa engkau ngajar aku mulai dari masuk SMA kok masuk universitas kok engkau berkata belajar beri perpuluhan. Nah, tapi bapakku bilang enggak ada. Lalu Tuhan, saudara tahu, Tuhan ngomong sama saya bilangnya, ada. Oh, kaget aku. Ada Tuhan, ada. Cuma tidak ditulis
Karena pada waktu Tuhan Yesus berbicara sama orang Farisi ahli Taurat, kamu memberi perpuluhan, kamu berpuasa, kamu membaca firman Tuhan, melakukan semua itu. Nah, lalu Tuhan berkata, memang yang satu itu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan ditinggalkan. Jadi perpuluhan tetap suruh ngasih enggak? Suruh ngasih. Nah, ini saya terus terang enggak ngapal ayatnya ada. Pak Matius 23 ayat 23. Loh, gampang dah. Matius 23 ayat 23. Ayo ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adat manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Suruh bayar enggak? Bayar. Karena apa? Kamu bayar perpuluhan, tapi kamu meninggalkan kasih. Ya toh? Lalu Tuhan berkata apa? Yang satu, yang mana? Perpuluhan. Harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Betul enggak? Suruh ngasih enggak? Saya bilang, waktu saya baca begitu, bapakku bilang gini, kamu ini baru belajar kok sudah ngajar orang tua. Saudara tahu akibat daripada pengertian dan kehendak hati ayah saya, dia harus membayar amat mahal. Karena pada waktu itu saya diajak bantah-bantahan, nah, anak ya kalah toh sama orang tua, takut lagi nangis saya. Nah, waktu saya nangis Tuhan ngomong sama saya, saudara. Dia ngomong begini, beritahukan ayahmu. Bayangin saudara, kaget aku. Apa Tuhan? Kalau dia tidak bertobat, dalam waktu 3 bulan, aku bikin harta bendanya habis, ludes, habis, nol. Wah, kaget aku. Lah aku anaknya, kalau bapakku miskin, anakku turut miskin. Betul enggak? Waduh, loh itu kalau orang lain saya masih bisa ketawa. Wong yang ludes orang lain. Tapi kali ini bapakku sendiri, saudara. Lah kan aku ya kaget. Aku bilang, apa Tuhan? Ngucap lagi. Katakan. Waduh, lah saya sudah kenal dia, tidak berani saya. Saya katakan, Papa, dengan harapan supaya bertobat. Supaya jangan miskin. Lalu saya katakan, Pak, Tuhan berkata. Dia langsung melotot. Apa? Tuhan ngomong. Iya. Dia bilang apa? Itu zaman kuno. Tak percaya saudara. Tapi saudara tahu, akhirnya di hari tua, Tuhan berkata pada saya begini, doain bapakmu. Lalu ketemu sama saya, lama-lama saya bilang, Papa kalau mau, jangan menghakimi. Jangan menolak. Kalau saya berkata Tuhan itu bicara, kalau Papa sebagai seorang ayah dan seorang ahli Alkitab, Anda sudah nolak dulu karena pendapatmu tidak mungkin, Tuhan tidak akan mau bicara. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi kalau Papa mau, jujur, rendah hati, apa betul tidak engkau itu bicara? Loh, lain toh? Makanya saya katakan, tanggapan saudara membaca Alkitab, hati-hati. Kalau saudara sudah mempunyai pendapat sendiri, saudara sudah menolak Tuhan. Sehingga akhirnya saudara tidak ngalami. Sebab saudara dan saya turunan orang sudah makan buah pohon pengetahuan. Saudara diberi hak memilih yang baik dan yang jahat. Saudara yang menetapkan. Pada waktu saya kasih tahu begitu,
Ayah saya akhirnya ini yang akhirnya dulu, nanti yang permulaan nadi. Dia berkata, oh jadi saya bisa ngalami. Coba, kamu jujur, omong papa begini, Tuhan, apakah betul engkau bicara sama hambamu Yusa? Aku juga mau mengalami, kalau memang engkau bicara. Pada waktu dia berdoa, dia ngalami sendiri, saudara. Sejak itu dia berkata, betul Tuhan ngomong. Nah iya. Kalau kamu tuh tidak ngalami sendiri, tidak percaya. Demikian juga saudara. Saudara jadi orang Kristen kalau saudara baca tok. Cuma omongan pendeta kamu dengerin. Kau tidak ngalami, rugi. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata, yang penting dasarnya. Artinya, mengapa engkau berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firman-Ku? Artinya cuma kamu mengerti tapi tidak mengalami, betul? Tidak ada gunanya, saudara. Maka dari itu pada waktu saya katakan, Tuhan bicara, dia belum percaya pada waktu itu. Saya berkata, Papa tidak percaya. Ketawa, saudara. Saya berkata begini, Tuhan bicara. Kalau Papa tidak mau bertobat tentang perpuluhan, dalam waktu 3 bulan, harta benda Papa dibikin habis sama Tuhan. Saudara, dia nanggapinya bagaimana? Dia ketawa. Dia berkata apa? Apa? Harta bendaku itu 7 turunan tidak habis. Bayangin, saudara. Padahal baca Alkitab. Padahal dia baca Ayub dalam waktu 1 hari. Semua harta bendanya habis. Dia tidak percaya. Itu zaman kuno. Maka dari itu kalau saudara baca Alkitab, jangan membatasi kuasa Allah. Jangan punya konsep dulu. Lebih baik belajar terbuka. Nah, sehingga pada waktu itu saya berkata begini, Papa nanti akan menyesal tapi terlambat. Saudara tahu? Dalam waktu 3 bulan harta benda ayah semua habis ludes. Ludesnya nama? Dibawa pulang langganan-langganannya semua ke RLC. Karena dia tidak tahu ada peraturan pemerintah di mana orang-orang asing tidak boleh berdagang di kecamatan. Padahal langganan Papa itu dari Lampung sampai Medan dan Kepulauan Riau, seluruh Sumatera itu milik dia. Dan habis ludes, saudara. Lalu barang-barang yang di rumah, yang di Jepara itu dikirim ke Riau lagi, ke Sumatera lagi dengan kapal. Kapalnya semua tenggelam. Akhirnya dia berkata, saya tidak bisa mengerti mengapa bisa habis semuanya. Lalu dia barter karet ke Malaysia dengan Pangdam. Dia pikir masih pada hadapan itu uang barter karet. Saudara tahu, dibuat berontak PRRI, uangnya suruh dibuat biayai, habis ludes semuanya. Maka dari itu saudara, habis itu dia cuma diem tahun 60 sampai dia meninggal tahun 94. Tuhan berkata, aku tidak kembalikan harta benda ayahmu karena dia mata duitan. Kalau dia aku kembalikan, jiwanya terhilang. Harga jiwa. Saudara tahu? Maka dari itu kalau saudara dan saya tidak belajar benar-benar firman Tuhan, saudara tidak akan mengalami. Saudara dan saya tidak akan diubahkan dari kelemahan-kelemahan. Dari buah-buah daging ke dalam buah-buah roh. Dan semua orang itu mata duitan. Tidak ada orang yang bilang tidak mata duitan. Sebab saudara dan saya hidup di dalam dunia butuh duit. Betul tidak? Jujur. Makanya kalau diumumkan gitu tadi sama hamba Tuhan, kurang apa itu. Kenapa saudara? Makanya itu kita belajar. Saya kalau dipanggil oleh orang ke luar negeri maupun kemana, saya tidak pernah tanya, tiket saya mana? Saya tidak pernah tanya. Kenapa? Karena saya dulu itu super mata duitan. Lalu dididik Tuhan begitu rupa, sehingga setiap saya terima persembahan, saya mesti berdoa.
Tuhan berkata, ada satu cara untuk kamu, tapi belum tentu buat saudara, buat saya ini. Tuhan berkata, kamu terlalu mata duitan. Lah terus bagaimana Tuhan? Sekarang kamu harus ada satu jalan buat kamu, jalan keluar. Sebab Yesus itu disebut jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi di Yesus selalu ada jalan keluar. Yesus berkata, buat kamu, setiap kamu punya uang, kamu mesti berdoa. Setiap kamu mendapat persembahan atau mendapat uang, mendapat hasil, kamu harus berdoa. Bagaimana caranya? Tuhan, ini untuk apa? Untuk siapa? Hah? Jadi belum tentu masuk kantongku. Belum tentu. Kalau kamu tidak berani begitu, kamu tidak bisa lepas dari mata duitan. Itu untuk saya, saudara. Wah, coba bayangin. Setiap terima duit, untung dagang atau sekarang jadi hamba Tuhan persembahan, harus bertanya kepada Tuhan. Nah, bayangin. Sebabnya apa? Saudara ini kerap kali coba, kalau ditanya, rumahmu milik siapa? Jawabannya milik siapa? Milik kamu apa milik Tuhan? Hah? Ayo. Jujur. Milik kamu toh? Itu lebih lumayan. Tapi hamba Tuhan berani ngomong, rumahmu, mobilmu, harta bendamu milik kamu, berani? Tidak berani toh? Bilang apa? Milik Tuhan. Betul enggak? Nah, ya toh Pak Paul ya? Iya, benar. Pasti bilangnya milik Tuhan. Betul? Tapi kenyataannya, kalau mobilmu ditabrak orang, hatimu sobek enggak? Kalau rumahmu dibuat mainan orang seenak-enaknya, sakit enggak? Ayo jujur. Sakit tak? Padahal kamu bilang itu milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, kamu sakit enggak? Contohnya saja, mobil temanmu ditabrak. Lalu dia bilang, aduh mobilku ditabrak. Kamu lalu sakit. Enggak dah? Enggak. Oh ya, paling-paling. Sebab miliknya orang. Saya dulu gitu, saudara. Tuhan berkata apa? Rumah milik siapa? Milik Tuhan. Mobil milik siapa? Milik Tuhan. Uangmu milik siapa? Milik Tuhan. Lah kalau milikku kok kamu yang pusing? Oh iya, benar ya. Ya, saya bilang. Ya. Jadi sekarang kamu harus berdoa. Saudara. Makanya saya tidak pernah tanya Nugroho. Dia bilang, Pak, ke Brisbane. Saya tidak pernah. Mana tiket? Enggak. Saya berdoa. Tuhan, engkau utus aku ke Australia tidak? Ya. Oke. Saya tidak pernah pusing. Mau dikasih tiket, tidak dikasih tiket, tidak urusan. Ada persembahan, tidak ada persembahan, tidak urusan. Kenapa? Kalau dia memerintah, dia bertanggung jawab. Luar biasa. Saya tinggal ke travel, saya bilang, saya mau ke Sydney, Melbourne, Sydney, Brisbane, Sydney, Jakarta. Berapa? 930 US dollar satu orang. Oke, sama istri saya 2, saya bilang. 2.000 US dollar, oke, saya bilang. Saya bilang, Tuhan, 2.000 US dollar. Saudara, tidak ada kamu berani gitu. Kenapa? Kamu tidak kenal loh. Paling-paling, Tuhan, ini mau pergi, tiketnya mana? Gitu, ya dah. Saya tidak peduli. Tanya istri saya, Tuhan, 2.000. Ada, tidak ada? Tidak mungkin tidak ada kalau dia sudah berkata, berangkat. Pasti ada. Saya orangnya mengenal benar-benar, jadi saya tidak takut. Sudah tidak pernah saya tanya. Sebabnya apa? Sebab saya sudah dari kecil dididik Tuhan. Tuhan berkata, lakukan firman-Ku, maka kamu akan mengalami. Dan firman-Ku tidak pernah sia-sia, kembali sia-sia. Jadi saudara harus perhatikan. Saudara kalau membaca Alkitab, itu logos. Perhatikan, itu logos. Logos itu artinya secara umum. Buat semua orang. Tapi firman itu jangan engkau ambil, terus kamu berkata, tak imani berdasarkan firman ini. Loh itu kan kehendakmu toh. Bukan kehendaknya Bapak.
Tapi kalau kamu berdoa, lalu firman logos itu muncul di dalam pikiran dan hatimu, satu ayat atau satu firman, itu rema. Itu firman Tuhan khusus untuk saudara dan saya, itu imani, mesti jadi. Tapi kita kerap kali nakal. Contohnya mamanya anak muda ini. Anak muda ini kepengen jodoh. Pengen jodoh, nah sekarang saya tanya, kalau kepengen jodoh itu seneng dulu atau langsung Tuhan yang nunjuk? Pasti seneng dulu. Kalau saya tanya, kamu seneng dulu loh? Nah, tapi kalau saya tanya, kamu mau kehendak Tuhan atau seizin Tuhan? Jawabannya mesti kehendak, ya dah? Kalau kamu seneng dulu, itu kehendak atau seizin? Lo ngerti toh? Seneng baru lapor, minta direstui. Itu izin. Kalau kehendak, itu dia ngomong, kamu terima. Itu kehendak. Ayo. Yang kamu lakukan sekarang ini, kehendak atau seizin? Ayo. Kamu tahu bahwa kamu mau sekehendak, betul? Tapi kenyataannya? Iya, seizin lah. Makanya itu saudara, kalau kamu tidak menjadi pelaku firman, Tuhan berkata apa tadi? Apa gunanya kamu ini berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firman-Ku. Tidak ada gunanya, saudara. Tetapi kalau saudara dan saya itu mau kehendak, harga bayarannya mahal. Itu kamu bilang mahal karena kamu tidak tahu firman. Firman Tuhan berkata apa? Marilah pikulku yang kupasang. Kamu akan mendapat ketenangan. Karena ku yang kupasang itu apa? Enak dan ringan. Tapi yang dikatakan enak dan ringan itu kalau dibandingkan dengan hasil. Bukan sementara kamu mikul terus ringan enak. Enggak. Lah ini salahnya di situ. Katanya enak, katanya ringan. Kok berat? Itu salah karena salah ngerti. Saudara salah ngerti. Tapi kalau engkau sudah ngalami seperti yang saya alami, luar biasa Yesus. Saya akui. Saya dididik dari kecil. Dan Tuhan tahu saya itu super mata keranjang, super mata duitan, dan super sombong. Nah, pada waktu saya umur 17 loh saudara, Tuhan sudah ngomong. Karena perkara jodoh saya. Kenapa? Karena Tuhan tahu saya super mata keranjang. Saya malam hari dilihatkan perempuan jualan. Idik. Nggak lihat mukanya tapi lihat jalannya. Pakai ekor kuda gitu. Dik. Lalu saya kaget, saya sembahyang. Kalau mimpi itu sembahyang. Sebab Tuhan Yesus kerap kali bicara melalui mimpi. Jadi saya sembahyang. Tuhan, hari ini kok aneh sih Tuhan. Aku tadi kok mimpi kok lihat perempuan jalan dik. Tuhan bilang apa? Itu bakal jodohmu. Hah? Apa Tuhan? Itu bakal jodohmu. Apa terus saya bilang, puji Tuhan. Siapa bilang? Saya langsung protes. Saya bilang gini, apa Tuhan? Itu bakal jodohmu. Aduh Tuhan, kau itu kan ngerti toh ya. Aku ini senengnya perempuan yang moloh. Moloh tahu? Berisi. Yang padet. Padet gitu loh. Jadi, sedang yang ditunjukkan saya, tipis. Krempeng. Karena tingginya tuh 156, berat badannya cuma 37. Ayo jujur, tipisnya kayak apa itu? Tipis krempeng. Aduh, aku bilang, Tuhan, aku bilang itu, engkau kan tahu toh senengku itu yang padet gitu loh, moloh, aku bilang. Yang gitar. Ini sudah ndak gitar, tipis lagi. Lalu Tuhan bilang apa? Itu terbaik.
Coba, itu terbaik. Secara akal baik pada. Tapi saudara, saya kasih cerita sedikit, luar biasa Tuhan. Karena Alkitab berkata apa di dalam Amsal 3? Coba saudara baca. Dalam Amsal 3. Supaya saudara dan saya itu menghayati, menikmati karena firman Tuhan itu luar biasa. Amsal 3 ayat yang ke-5, 6, dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Lihat. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, saudara dan saya itu mesti baca Alkitab supaya itu punya dasar yang kuat. Nah, pada waktu saya lihat begitu, saya bilang, Tuhan, saya masih komplain. Saya bilang, Tuhan, wah aku seneng yang gini. Tuhan bilang, mau nurut atau mau cari jalan dewek, jalan sendiri. Akhirnya saya bilang, nurut. Ya sudah. Saudara tahu, saya tidak tahu kalau istri saya itu, dulu itu pacar saya itu adalah wakil ketua kelas. Saya ketua kelasnya, dia wakil saya tidak tahu. Setahun kumpul, tidak tahu. Itu Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, maksud saya 29. 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, sehingga pada waktu itu ya sudah percaya ya sudah, tapi lewat karena memang enggak seneng. Senenge gitar kok dadine tipis ya enggak pernah masuk toh ya. Dia itu jadi wakil saya itu 1 tahun berarti. Lalu satu saat mau naik ke kelas lebih tinggi, waktunya sudah kurang 5 menit, kapur belum diambil sama wakil saya. Saya bilang, lu kapurnya mana? Oh iya lupa. Wah, dia kan lupa, itu kan lalu jalannya kan cepat. Gini. Jalan di depan saya. Waktu itu saya duduk. Gini. Langsung saya lihat roknya ini, pakaiannya persis seperti yang mimpi saya lihat. Terus pakai ekor kuda persis. Waktu jalan ini gini, saya sampai, hah? Ah, lalu teman-teman saya laki-laki bilang gini, ada apa? Malu saudara. Ah, makanya ngalami sendiri itu luar biasa. Nah, sudah tahu dah, oh ternyata dia. Nah, mulai saya perhatiin. Saya bilang, aduh, ini ya lumayan lah. Lalu apa terjadi saudara? Karena sudah mulai saya perhatikan, dia tahu kalau saya perhatiin saudara. Jadi dia tahu kalau aku mulai seneng loh. Saudara tahu? Apa dia langsung puji Tuhan? Tidak. Nyakiti hati. Demikian dia tahu saya itu seneng, saudara. Ngomong sama temennya, apa? Dia seneng aku. Kalau dia seneng aku, suruh bikin putih dulu kulitnya. Dan itu toh ngomongnya apa? Dikelantang. Dikelantang tahu? Enggak tahu toh? Kelantang tuh gini. Pakaian putih disabun. Pakaian putih disabun. Habis itu jemur. Habis itu dicuci lagi, dikasih sabun, jemur lagi. Itu dikelantang. Laung kulit saya itu hitam, kok suruh ngelantang. Saya dengar gitu sakit hati toh. Saya lapor Tuhan. Jangan kira bilang, apa enggak suka aku, enggak suka kamu. Enggak. Saya lapor. Tuhan, dulu orang yang kamu kasih belum sudah nyakitin hati.
Makanya saudara, kamu harus bergaul dengan Tuhan secara akrab. Saya berkata, itu loh Tuhan sudah nyakiti hati. Tuhan itu luar biasa saudara. Tuhan ngomong gini, jangan sakit hati. Karena sakit hati itu dosa, tidak baik. Lah terus, semua tanggapi dengan positif. Hah? Positif bagaimana? Kamu kan hitam, dia putih. Kalau kopi tok itu tidak enak. Kalau susu tok itu tidak enak. Kalau kopi susu sedap. Aneh dah? Aneh dah? Makanya Tuhan itu suka humor. Tuhan itu suka sekali humor. Sampai saya ketawa, saya bilang, kok aneh-aneh Tuhan? Itu yang aku kehendaki. Ya sudah. Saudara, akhirnya jadi istri saya. Kenapa? Tuhan yang beri jalan. Saya bilang, nah terus bagaimana bisa dapat dia tidak senang? Akulah jalan. Makanya saudara, segala sesuatu itu Tuhan Yesus berkata apa? Kamu harus setia dalam perkara kecil. Jangan yang gede-gede tok. Baru sama Tuhan. Setiap hari berjalan dengan Tuhan luar biasa. Nah, lalu Tuhan berkata apa? Kamu kepengen toh sekelas naik semua? Oh ya. Nah, sekarang bentuk kelompok-kelompok belajar. Satu kelompok 5, kamu yang mimpin. 5 yang ambil orang-orangnya anak-anak yang pandai. 6, 30 orang. 6, 5, 5, 5, satu kelompok, satu kelompok. Oke, lah terus biar Tuhan masukkan dia kelompok kamu. Oh, tapi kalau nanti sedang pelajaran, yang lain terangkan, dia jangan. Lah kok aneh itu. Lah harusnya kan dia diperhatikan dulu supaya dia senang gitu toh. Tuhan jalanmu bukan jalanku. Tapi nurut luar biasa. Karena gini, semua terangin. Dia tinggal paling akhir. Saya terangin, dia cuma separuh habis waktunya. Pulang. Protes dia. Loh, aku baru diterangin separuh kok sudah pulang lah. Kan besok aku tidak bisa sendiri. Saya bilang apa? Ya maaf, waktunya sudah habis. Lalu dia bilang, ya tidak adil kalau gitu lah. Terus bagaimana? Ya sudah, biar semua pulang. Kamu mesti mampir ke rumah saya. Ngajari sendiri. Nah itu memang yang saya harap. Ngerti? Cara Tuhan luar biasa toh? Dalam perkara yang kecil sekalipun Tuhan tuntun. Akhirnya tiap minggu sehari itu mesti habis les mampir. Saya ajarin sendiri. Lama-lama dia lihat ini orang kok tegas. Ini senang. Lihat dia toh, Tuhan luar biasa toh. Akhirnya dia senang sama saya. Setelah kawin, yang tipis itu tadi. Jadi kan mekar. Setelah punya anak satu mekar. Lalu Tuhan bilang, moleh toh. Oh iya. Sekarang gitar toh. Iya. Saya bilang, iya kalau kamu nurut aku, apa yang menjadi kehendakmu, kamu akan suka. Lalu sudah itu kawin, sudah berapa tahun, bukan gitar, mekar terus. Sekarang gitar bass. Karena dulu 37, sekarang 73. Lalu Tuhan berkata apa? Lihat, kalau kamu mengikut aku, kamu akan mengikuti dan semua Alkitab digenapi. Baca Mazmur 92. Loh ini perkara yang kecil loh saudara, tapi urgen ini. Mazmur 92. Coba. Ini Alkitabiah, jadi jangan saudara rugi kalau tidak mengalami sendiri. Mazmur 92 ayat 13 sampai dan ayat yang ke-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sip toh?
Ya dah, sekarang gendut dia. Jadi saya dapat komplit enggak? Tipis punya, gitar punya, gitar bass punya. Jadi saya enggak kepengen sama perempuan lain. Karena apa? Yang tipis aku sudah pernah punya. Ya dah? Yang gitar aku sudah banyak punya. Nah, yang gitar bass aku juga punya. Nah, Tuhan berkata apa? Kalau engkau dan aku berjalan di dalam firman Tuhan, semua firman digenapi Tuhan. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan itu bukan teori. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang nyata. Apapun. Jangan saudara kira perkara uang itu saudara lalu takut. Jangan takut, saya ngalami. Tapi ingat perhatiin, kalau Tuhan mendidik saudara dan saya, selalu dididik dari bawah. Kenapa? Supaya saudara dan saya tidak sombong. Bahwa segala perkara yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu anugerah kasih karunia Allah. Makanya saya tidak pernah peduli karena perkara keuangan apa. Karena Tuhan mendidik saya secara nyata. Saudara berani pindah rumah kurang 1 jam. Pada waktu saya jadi dokter, saya praktek tahun 93. Sudah pulang dari Irian, saya di Bandung. Saya pun banyak. Pada waktu itu saya 71, saya punya uang. Mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli unit, mau praktek. Nah, tapi Tuhan pada waktu itu kasih saya mimpi. Ini loh saudara, Tuhan itu akan memberitahukan apa-apa yang akan datang. Ada satu pohon yang besar, buahnya banyak, rindang, ditiup angin, buahnya rontok. Ditiup angin lagi, daunnya rontok. Ditiup angin lagi, kulitnya ngelupas. Saya bilang, mati pohon ini Tuhan. Tuhan bilang, tidak. Lalu mata saya dibuka, akar pohon itu dalam sekali sampai ke sumber air hidup. Tuhan berkata, karena akarnya dalam sampai ke sumber air hidup, dia tidak akan mati. Lalu dalam waktu sekejap lagi, kulitnya tumbuh, daunnya tumbuh, buahnya tumbuh. Wah, saya bilang, pohon itu siapa Tuhan? Tuhan berkata, Yusa. Yusa yang mana? Pikir saya, jangan saya. Tuhan bilang, kamu. Aku Tuhan. Ya. Waduh, kalau gitu bakal aku ini, engkau bikin miskin ini Tuhan. Benar saudara. Saya pulang dari Irian, bawa uang begitu banyak. Dibikin habis sama Tuhan. 0. Kenapa? Sebab kakak saya perempuan utang pakai nama istri saya. Dan istri saya yang menandatangani. Kakak saya bangkrut, utangnya numpuk, saya disuruh bayar. Habis ludes uang. Sehingga makan, saudara tahu, dari hari ke hari. Berapa? 1 tahun. Bayangin, makan loh. Hari demi hari. 1 tahun. Anak 3. Adik saya 2, 3 ikut saya. Bayangin saudara. Rumah kontrak. Saya bilang, Tuhan, engkau bikin aku habis-habisan gini. Itu pengalaman yang indah. Relakah engkau harta bendamu untuk membayar saudaramu? Waduh, berat saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya pada waktu itu, saya belum ngerti firman. Bahwa saya sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi saudara dan saya juga harus menanggung saudara-saudaramu. Sangkal diri, pikul, salib. Salibnya siapa? Salibmu sendiri toh? Nah, ini banyak orang tidak ngerti. Baca Yohanes 3:16. Coba. Habis itu sediain 1 Yohanes 3:16. Coba. Nanti saudara tahu. Yohanes 3:16 adalah Tuhan Yesus untuk mati untuk kita. Nah, semua sudah tahu toh? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya diselamatkan oleh Yesus. Yesus memikul salib. Salibnya siapa? Salib kamu toh? Salib kamu toh? Kan Yesus tidak berbuat dosa. Yesus memikul salib kamu. Tapi 1 Yohanes 3:16 kamu baca. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kalau Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara tahu? Kenapa Tuhan Yesus berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarganya diselamatkan. Kalau satu orang bertobat di dalam keluarga itu, dan dia menjadi tiang pendoa, dia seperti Yesus mau menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya, seluruh keluarganya diselamatkan. Ngerti? Tapi menyerahkan jiwa itu apa gampang, saudara? Berarti hartamu pun untuk saudara-saudaramu. Kehendakmu untuk saudara-saudaramu. Kalau saudara tidak berbuah, saudaramu tidak akan bisa bertobat. Kita kerap kali apa? Aku sudah doakan, aku sudah injilin saudaraku supaya dia bertobat. Bukan itu caranya. Saudara berbuah, buah-buah roh, saudaramu akan lihat. Dulunya kamu mata duitan kikir, sekarang lihat saudaramu sudah beri murah hati. Buah roh toh? Saudara mah, lu kamu kok sekarang berubah? Bertobat. Tapi saudara maunya apa? Tak injili, tak tengkingi. Kok tidak tobat-tobat? Yang tidak bisa, kamu sendiri tidak berubah. Tidak bisa, saudara. Karunia-karunia itu adalah perlengkapan. Itu perlu. Tetapi yang penting adalah pertobatanmu dan buah-buah roh. Banyak orang salah ngerti mengenai Lukas 16 tentang hal uang. Coba perhatiin. Banyak orang salah ngerti. Lukas 16 coba tentang hal uang. Lukas 16 ayat 9. Saudara baca coba. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, jadi kamu sama uang, sama mamon, suruh ngikat persahabatan pada. Hah? Ayo, kalau kamu baca itu loh. Kamu suruh sahabat dah? Ya, salah. Ini salah. Saya dulunya juga gitu. Tapi saya tanyain Tuhan, loh, Tuhan, berarti aku mesti bersahabat. Ayo, kalau kamu baca itu loh. Kamu suruh sahabat dah? Ya, salah. Ini salah. Saya dulunya juga gitu. Tapi saya tanyain Tuhan, loh, Tuhan, berarti aku mesti bersahabat dengan mamon. Tuhan berkata, salah. Loh, salahnya di mana? Baca yang jelas. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi mamon itu sahabatmu atau alat? Alat. Bukan sahabatmu, tapi alat. Nah, kalau saya tambahi sedikit supaya kamu tahu. Ikatlah persahabatan dengan sesama manusia atau saudaramu dengan gunakan duitmu. Jelas tidak? Iya. Bukan kau bersahabat, tapi gunakan uang itu sebagai alat untuk bersahabat kepada yang lain. Contohnya begini. Tetanggamu sakit, tidak punya duit. Masuk rumah sakit, tidak bisa bayar. Kamu sebagai hamba anak Tuhan, oke. Kamu kok susah, tak bayarin. Loh, dia jadi sahabatmu enggak? Dia baik enggak? Itu.
Karena apa? Karena saudara dan saya tahu bahwa harta benda itu anugerah Allah. Ini salahnya. Karena apa? Karena orang pikir kita di dunia butuh duit. Betul. Tapi Tuhan pesan, kamu tidak bisa bertuankan Allah dan mamon. Tuanmu hanya Yesus. Mamon, uang, gunakan. Itu. Makanya saya terus terang saudara, setiap ayat itu diajar Tuhan dan Tuhan berkata, alami. Nanti kamu ngerti. Tapi kita mau ngerti dulu, susah. Tapi kalau ngalami, baru oh gitu. Sebab, kalau udah ngalami tidak bisa. Makanya saudara mesti ngalami. Baca Alkitab, lalu kamu nekat gitu loh. Nekatnya gini, Tuhan aku mau ngalami. Ayo, memang ngalami itu susah, betul tak? Tapi saya kasih tahu, saudara jadi orang Kristen itu enak. Enaknya apa? Jalan dengan Yesus itu ngeri-ngeri sedep. Jadi pada waktu ngalami itu ngeri. Tapi hasilnya nanti sedap, luar biasa Yesus. Contohnya saudara, saya pada waktu itu kontrak habis rumah. Rumah saya kontrakan habis. Saya doa, Tuhan ini kontrak ini habis, ini aku pindah mana Tuhan? Mau kontrak lagi atau sewa? Apa pinjem? Atau engkau bagaimana maumu apa? Nah, Tuhan bilang apa? Aku sudah sediakan rumah bagimu. Bayang. Jelas mas. Aku sudah sediakan rumah bagimu. Wah, pikiran saya apa? Diberi toh? Jangan mikir. Gak usah ngerti. Kalau kamu ngerti, susah. Lalu saya bilang, wah puji Tuhan, terima kasih. Saya ngomong sama istri saya, rumah sudah disediain. Wah, pikir saya, jauh-jauh hari, sudah tahu. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan senang, timingnya pas. Momennya tepat, itu Tuhan. Nah, kurang sebulan, saya tanya, loh Tuhan ini sudah kurang sebulan. Kan masih kurang sebulan. Kurang seminggu. Tuhan masih ngomong, masih kurang seminggu. Loh, aku bilang, loh Tuhan, lah kalau kurang seminggu aja belum mbok kasih itu, nanti aku pindah mana? Kamu percaya enggak? Oh ya percaya, ya sudah. Nah, lalu saya ditanya, kurang 3 hari ditanya tetangga. Pak, mau pindah mana? Saya bilang apa? Tidak tahu. Orang sinting enggak? Terus dia bilang apa? Oh, sombong amat. Wong pindah aja kok enggak boleh dikasih tahu. Saya bilang, memang belum tahu. Nah, memang belum tahu. Lah, duit punya enggak? Enggak ada. Lah, aku bilang, loh Tuhan duitnya mana? Aku yang ngatur, tidak kamu. Ya sudah. Saudara tahu? Kurang 3 hari itu, hampir sore gitu, ada orang datang. Teman saya. Dia enggak tahu kalau saya mau pindah. Dia teman saya baik, dia bilang gini. Aku ini kok diperintah Tuhan ke sini. Ada apa ya? Ada apa? Enggak tahu. Kamu butuh emas? Enggak. Emas buat apa? Oh, butuh rumah. Enggak. Kamu butuh duit? Enggak. Karena Tuhan bilang, aku sudah sediakan rumah. Aku udah ngerti. Caranya bagaimana? Enggak. Terus dia bilang apa? Tidak mungkin. Loh, kenapa? Aku ini diperintah Tuhan ke sini bawa emas 2 kilo. Loh. Lah itu kan simpenanmu toh. Simpanan saya selama 5 tahun emas 2 kilo. Tuhan berkata, bawa ke tempat hambaku Yusa. Saya masih praktek loh, dokter loh. Jangan kira saya jadi pendeta. Belum. Masih praktek dokter. Dia bilang, dokter masa butuh duit? Bawa. Lalu saya bilang, enggak, saya enggak butuh. Tapi dia ngotot. Enggak mungkin. Enggak mungkin mau apa? Aku bilang. Lalu dia bilang gini, ini rumah siapa? Rumah kontrak. Habisnya kapan? Lusa. Oh, pantes. Kamu punya duit berapa? Tidak punya. Oh, pantes. Emas dikeluarin 2 kilo. Pakai cari rumah. Bayangin, saudara. Sebentar. Terus kalau gitu terus saudara puji Tuhan gitu toh.
Jangan cepat-cepat. Saya ambil, saya doa. Sebentar, saya berdoa. Tuhan, ini orang kok mbok suruh datang ngirim emas ini bagaimana? Bukankah firman Tuhan berkata, jangan kamu utang. Ini bagaimana ini? Tuhan berkata apa? Aku tidak suruh kamu utang. Aku perintah orang itu ngutangi kamu. Waduh. Ngerti saudara? Aneh, beda toh? Kalau utang, kamu minta. Kalau kamu diutangi, dia datang sendiri. Ngerti tidak? Firman Tuhan itu, waduh susah saya bilang kalau tidak ngalami. Lah jadi bagaimana Tuhan? Ambil, cari rumah. Ya sudah. Akhirnya saya bilang, oke, masmu saya pinjem. Saya kasih surat. Dia bilang apa? Kamu tidak pinjem. Maksudmu? Aku datang meminjemi kamu. Dan aku tidak akan tagih kalau Tuhan tidak memberi berkat buat kamu. Surat sobek. Jadi tidak mau pakai surat. Nanti kalau engkau sudah diberkati Tuhan, Tuhan suruh kembaliin. Kalau tidak, tak usah. Bayangin saudara. Bayangin saudara. Terus saya sama istri saya cari rumah. Cari gitu. Istri saya bilang, yang aku tak sing cari aku yang di rumah tangga. Ya cariin. Nggak ketemu saudara. Sudah ketemu, sudah dikasih uang 5 juta pada waktu itu harganya 2 kilo emas 5 juta. Sudah dibayar. Minggu jam 11 rumah saya itu mau dirobohin. Dan saya harus keluar sebelum jam 11. Saudara tahu, Sabtu malam uangnya dikasih balik. Nggak jadi dijual pak. Sinting enggak. Laku ini pindah mana? Wong sudah tinggal pagi itu. Saya doa. Saya hampir marah itu. Tuhan ini orang kurang ajar nih. Ini memang sudah oke kok dibatalin. Tuhan berkata, ngucap syukur. Waduh ya wis. Lalu saya doa. Tuhan aku pindah mana? Besok aku mau ngomong. Itu malam loh saudara. Masih ngomong besok. Lah, jam 5 pagi saya doa sama istri saya. Tuhan, ini sudah jam 5. Kan engkau berkata besok. Ya besok. Ini kan besok Tuhan. Aku pindah mana Tuhan? Tuhan ngomong apa? Kan pindahmu nanti kan jam 11. Nanti di gereja aku mau ngomong. Padahal pergi gerejanya jam 8 sampai jam 9. Aduh Tuhan, wong kau tuh tahu kok sudah mepet gini loh ya. Tuhan bilang percaya, ya wis. Saya masuk gereja di GKI saudara sama istri saya. Istri saya tegangnya setengah mati. Sebentar dia bilang, sudah ngomong. Ngusip lah, aku bilang. Dia belum ngomong, kan dia ngomong dia kasih tahu, aku ya tegang kok. Saudara tahu? Kalau udah ngalami sendiri saudara tidak percaya. Oh, pindah rumah, belum punya apa-apa kok. Jam 8 belum. Dari permulaan tak perhatiin firman Tuhan, pujiannya. Tak ngomong apa-apa. Loh kok akhir jam 10 selesai. 10 selesai loh saudara. Kok jam 10, jam 9 selesai? Berdiri semua. Lah GKI itu kalau selesai kan nyanyiannya kan ini. Amin. 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 Gitu dah. Nah, sampai sekarang ya saya di GKI yo. Jadi, amin itu belum ngomong. Dia bilang, aku tegang terus. Nyanyian akhir, amin. Baru ngomong. Rumahmu di Jalan Gatot Subroto. Senengi setengah mati, lupa tanya nomor. Makanya kalau saudara itu nanti ngalami, tanya Tuhan, jangan cepat-cepat senang. Sebab pada waktu saya bilang, aduh Tuhan, apa? Gatot Subroto. Waduh puji Tuhan. Langsung istri saya bilang, mana yang Gatot Subroto? Ayo pulang. Pulang. Sampai di rumah, barang semua dinaikin kendaraan, tanya, kemana Pak? Gatot Subroto. Nomor berapa? Gak tahu saudara. Nomornya tidak tahu, sing punya ya siapa tidak tahu. Bayangin saudara. Lalu saya bilang, semua siap berangkat. Sebab rumahnya mau dirobohin.
Lah terus Pak Yusa mau kemana? Naik skuter mau cari yang punya siapa. Loh lah, habis Tuhan ini belum ngomong. Jadi saya itu naik skuter gini. Asal ada belokan atau perempatan saya tanya, Tuhan kanan atau kiri? Tuhan bilang kanan. Nanti yang salah belokan terus kanan, terus. Saudara tahu saya dituntunnya ke utara. Gatot Subroto di selatan. Saya bilang, loh Tuhan, ini utara. Gatot Subroto itu di sana. Tuhan bilang apa? Nurut. Ya wes. Dituntun lagi ke atas ke jalan Cimbuluit. Jalan buntu. Saya itu lihat sendiri situ tuh mentok. Nggak ada jalan lagi. Aku bilang, loh Tuhan ini jalan buntu. Nurut. Oke, ini kue gak ngomong tak tabrak ini aku. Nah, saya tuh orang ini nekat, saudara. Gas terus. Habis nurut, ya wes gak apa ngomong. Gas terus. Saudara tahu berapa saat ada pintu terbuka rumah orang kaya, Tuhan bilang, "Masuk." Ke mana? Kanan, masuk. Masuk, saudara, ada bapak-bapak bawa anaknya main. Dia tanya, "Mau cari siapa, Pak?" "Cari siapa coba?" Saya bilang, "Hehehe." Saya bilang, "Hehehe, mau tanya, Pak?" Ya, tanya apa? Nah, tanya apa, Tuhan? Bingung kamu. Saya bilang, Bapak itu punya rumah di Gatot Subroto yang dijual. Dia bilang apa? Iya. Wah, hati mak pelong. Tuh. Minta berapa, Pak? 10 juta pada waktu tahun 73. Waduh, enggak punya duit, Pak. Loh, kenapa? Saya punya duit cuma 5 juta. 5 juta, saudara. 2 kilo emas. Oh, enggak boleh. Waduh, enggak boleh ya. Tuhan bilang itu Gatot Subroto. Lah, sekarang enggak boleh. Aku bilang, pas saja, Pak. Waktunya saya ini sudah habis. Mesti pindah. Orang mau beli rumah, malah ngomong sama yang jual bahwa kita kepepet. Lah, malah mahal, loh. Itulah orang sinting, teman-teman. Nah, ini sudah kepepet, sudah tinggal setengah jam, Pak. Saya bilang, Pak, cepat-cepat dong, Pak. Tidak kurang 7 juta. Tidak bisa kurang 1 sen. Tidak punya, Pak. Saudara tahu, deadlock enggak? Mentok enggak? Mentok. Tapi Yesus adalah jalan. Jangan takut. Saudara tahu, istrinya dari dalam kamar bawa kunci Gatot Subroto tanpa suaminya tahu. Dia lari-lari. Ini kunci Gatot Subroto. Suaminya melotot. Loh, kamu tahu apa? Loh, yang ngomong sama saya di kamar siapa? Ngomong apa? Saya dikasih tahu, ambil kunci Gatot Subroto. Tolongi orang itu. Saudara tahu, Tuhan luar biasa. Ngerti? Saya tahu Tuhanku bicara. Bukan Kristen. Bukan orang Kristen. Dia keluar bawa kunci. Tolongi Pak orang itu. Terus saya dapat hikmat. Oh, caranya begini. Pak, 7 juta Pak. Ya, tapi saya bayar 5 juta. Terus dia bilang, Bapak bayar sama saya 5 juta. Nanti dalam waktu 3 bulan, kalau Bapak tidak bisa bayar 2 juta, uang Bapak saya kasih balik, Bapak tidak usah bayar apa-apa, saya pinjemi rumah. 3 bulan. Ya mau saya. Ya sudah, terima kasih Pak. Nah, bawa pulang. Baru sampai rumah. Pindah Gatot Subroto. Nomor berapa? Sekarang nomornya 317. Di sebelah mana? Cari sama-sama. Ayo. Mana ada orang pindah. Lihat rumah enggak pernah. Nawar enggak pernah. Langsung kurang 1 jam masuk. Saudara tahu? Itu Yesus. Makanya enggak usah takut. Kalau engkau berjalan dengan Yesus luar biasa. Langsung saudara tahu. Sudah saya pakai selama 3 bulan. Hari terakhir. Tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar saudara. Tidak punya duit. 2 juta. Istri saya menangis. Dia berkata begini. Tuhan, kita pindah lagi. Kemana Tuhan? Nangis. Terus Tuhan ngomong sama saya begini. Beritahukan istrimu.
jangan nangis. Saya bilang, Yang, berhenti nangis. Nah, terus Tuhan, uang sedang aku kirim. Nah, aku yang niruin, uang sedang dikirim. Terus istri saya ketawa. Sedang dikirim, ya. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Percaya. Nah, saudara tahu? 2 minggu sebelumnya saya habis waktu bayar, kakak istri saya datang ke Bandung. Tilik rumah baru. Lalu dia tanya, kamu sudah bayar lunas? Belum. Kurang berapa? 1 kilo emas. 2 juta. Oke. Aku punya rumah di Semarang. Saya tawarkan 2 bulan gak laku. Saya tawarkan 8 juta, ditawar cuma 6 juta. Gak laku. Kamu berdoa, nunjuk saya. Kamu berdoa supaya laku 10 juta. Nanti yang 2 juta saya kasih kamu. Wah, saya ya jengkel. Ngomong 8 juta aja gak laku kok. 8 juta dia tawar cuma 6 juta. Suruh saya doa supaya laku 10 juta itu sinting toh. Tapi Tuhan ngomong bilang, aminkan. Saya bilang, amin. Demikian laku. Kamu 8 juta, yang 2 juta berikan saya. Oke? Oke. Dia pulang. Saudara tahu? 1 hari sebelum saya bayar, dia pergi ke pengadilan, ada urusan. Ada seorang teman dia bilang, aku dengar rumahmu di Candi, kamu jual. Ya. Kamu minta berapa? Dia gurau. 16 juta. Oke, bagaimana? Hari ini saya bayar. Tapi saya bayar emas 8 kilo. Bayar emas 8 kilo, saudara. Waktu dia dibayar gitu, dia ingat saya. Wah, dibayar sungguh. Dia kirim emas sama saya. Berapa? Harusnya kirim berapa? Hah? 4 kilo toh harusnya. Kan dia mintanya cuma 8 juta. Dibayarnya 8 kilo. Nah, kan dia mesti ngirim saya 4 kilo toh harusnya. Dikirim saya cuma 1 kilo. Sebab dia tahu saya butuhnya 1 kilo. Karena waktu sudah tidak ada, dia beli ayam goreng. Perutnya diisi mas. Dikirim bis malam. Di paket. Emas 1 kilo loh saudara. Di paket bis malam. Lah saya kan tidak tahu. Tuhan bilang uang sedang saya kirim. Lalu istri saya bilang, ngirimnya bagaimana, yang ini sudah jam 8. Kalau orangnya datang nagih piye? Ya tidak tahu. Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak mempermalukan. Saya bilang. Lah terus tidak tahu caranya. Ada bel jam 9. Tet gitu. Nah itu ada bel bukai. Lah orangnya nagih. Aku bilang, Tuhan orangnya nagih. Tuhan bilang, enggak. Itu ayam bertelur emas. Saya niruin Tuhan, saya bilang sama istri saya, Yang, itu ayam bertelur emas. Dia bilang, kamu ini kok gurau terus. Bukan, Tuhan ngomong. Tuhan mosok ngomong kok gurau. Dibuka sama dia. Dan, oh ya berat. Berat, dosnya berat. Ayam kok segini beratnya. Terus dibuka, dibelek emas 1 kilo. Dia geleng-geleng ini. Taci itu terlalu. Wong emas kok dikirim bis malam makanan. Emas 1 kilo lagi. Loh, itu Tuhan. Sebab kalau enggak gitu terlambat toh. Terus saya pergi ke toko emas, saya jual. Laku 2.100.000. Jadi saya dapat 100. Buat bayar itu 2 juta. Saya sampai, orangnya ngebel, Bu, uangnya ada enggak? 2 juta. Oh ada Pak, suami saya sedang pergi, sebentar lagi datang. Dia masuk, duduk, saya datang naik skuter, bawa uang 2.100.000. Bagaimana Pak? Ada uangnya? Ada, nih 2 juta. Lunas, saudara tahu? Allahku tidak pernah tergesa-gesa, tapi dia tidak pernah terlambat. Makanya saudara itu tidak usah takut. Apapun, dia sanggup lakukan segala perkara. Sakit penyakit, keuangan, apapun masalah keluargamu, kamu harus kenali Yesus secara pribadi. Dia
dia nanti bicara, dia akan lakukan karena dia jalan kebenaran dan hidup. Amin. Mari kita berdoa.